Puluhan tahun lalu, sistem keamanan berbagai perusahaan di Amerika berhasil dibobol. Banyak data penting dan program yang nilainya jutaan dolar berhasil diintip sama si hacker. Ada yang khawatir kalau ini dibiarin aja, dia bisa masuk ke markas utama pemerintah Amerika dan ngebocorin info-info A1. Tapi dia nggak berasal dari negara lawan, bukan juga dari geng mafia. Dia cuma mahasiswa yang iseng dan penasaran. Tapi saking susahnya ditangkep, dia sampai pernah masuk daftar buronan FBI. Oke, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan. Gimana sebenarnya cara hacker ngebajak komputer? Oke, jadi sebenarnya ngehack itu nggak selalu kayak di film-film gini. Kadang caranya bisa sepele, bahkan nggak kita sadari. Salah satu yang cukup sering ditemuin yaitu lewat program bajakan. Program berbayar yang udah diakalin biar bisa dipakai gratis. Mereka biasanya bisa kita temuin dari situs-situs nggak resmi. Nah, buat bikin program bajakan, hacker bakal ngebongkar dulu isi program aslinya biar bisa diutak-atik. Dari situ, mereka jadi bisa nyelipin program jahat yang sebelumnya udah dibikin. Terus program yang udah dimodif dibungkus lagi sampai jadi mirip banget sama yang ori. Jadi pas kita download, yang kepasang di komputer bukan cuma aplikasi bajakan, tapi juga program jahat tadi. Ibarat serigala berbulu domba. Sungguh cerdik. Tapi terus gimana program jahat ini bisa sampai ngebajak komputer kita? Biar lebih ngerti, kita harus tahu dulu kalau program jahat yang bisa nyusup ke komputer tadi itu punya nama keren, malware. Jenisnya ada banyak banget, tergantung tujuannya si hacker. Ada malware yang bisa nyolong data, matiin sistem komputer, bahkan sampai ngunci komputer kita. Salah satu malware yang paling banyak dipakai hacker pernah bikin warga negara 62 ketar-ketir. Jutaan data penduduk kita pernah disandra. Ada juga malware yang bisa ngendalin komputer kita dari jauh, bikin hacker jadi bisa gerakin kursor, ngeliat foto aib, data penting, transfer uang, sampai check out belanjaan. Yang ngeri, mereka juga bisa sampai nyalain kamera dan ngintip kita diam-diam. Tahun segini, aparat berhasil nangkep ratusan orang yang ngintip ratusan perempuan. Ngerekam video diam-diam lewat webcam dan nyolong foto, bahkan konten intim. Serem banget. Dan gak cuma lewat program bajakan, serangan juga bisa datang dari tempat yang gak kita sangka. Kayak wifi gratis. Pas gadget kita terhubung jaringan, hacker bisa nyadap koneksi kita di tengah, bikin semua kegiatan internet kita bisa mereka intip. Ibaratnya kayak lagi bisik-bisik ke temen, tapi ternyata ada orang lain yang ikut dengerin. Meskipun semua tadi kedengerannya serem, sistem keamanan komputer kita juga udah makin canggih. Perusahaan biasanya rutin meriksa celah yang bisa dimanfaatin hacker. Kalau ada yang ketemu, mereka bakal nambal celah tadi dan nyuruh kita ngelakuin pembaruan alias update sistem. Bahkan ada perusahaan yang ngadain sayembara buat orang-orang yang bisa nemuin celah keamanan di sistem mereka. Hadiahnya bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Jadi ya, sabar aja kalau lagi nunggu pembaruan komputer. Tapi sebenarnya mau sistem secanggih apapun, semuanya balik lagi ke manusianya. Ayo kita balik lagi ke kasus di awal tadi. Ternyata mas-mas yang jadi pelakunya nggak pakai alat canggih. Waktu itu dia cuma pura-pura jadi karyawan yang butuh akses. Dan ya, karena jago acting, dia beneran dikasih kunci masuk ke sistem perusahaan. Oke, sekarang kita tahu kenapa penting banget buat nggak asal download program bajakan, apalagi klik link sembarangan. Dan jangan ragu juga buat selalu ngupdate program komputer. Dan seperti biasa, terima kasih.